Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Silakan diucapkan itu. Ya, berdoa bersama-sama supaya nanti dapat ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diulangi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawfani muslima wa alhiqni sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita mulai lagi dengan Zoom meeting untuk pembelajaran daring IPA. Kita akan diskusi terkait dengan pewarjaan sifat dan jadi kelistikan. Nah, karena ini waktunya agak singkat karena sudah terpotong oleh konser tadi, jadi kita buka kembali dengan konser supaya kalian semangat ya, semangat. Nah, terkait pewarjaan sifat, itu kalian perhatikan rambutnya, warna rambut. Kemudian lurus atau bergelombang. Nah, rambut lurus atau bergelombang atau pirang atau hitam, itu terkait dengan masalah fenotip, faktor yang nampak. Nah, yang tidak tampak, yang membuat menjadi lurus atau bergelombang atau dia berwarna pink, hitam dan seterusnya, itu adalah masalah genetik. Jadi supaya anak-anak dapat membedakan antara masalah fenotip dan genotip. Ya, kalian lihat ini rambutnya pirang, itu fenotip warna ya, warna rambut. Ini agak hitam, itu fenotip. Baik, kita lanjut kepada pelajaran terkait dengan nanti diskusinya, yaitu pewarisan sifat dan hukum Mendel. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjut konser musiknya lagi ya. Tapi nanti kita coba lihat alibata nanti. Baik, kita lihat ini. Ini sebetulnya Bapak sudah men-sharing materi pewarisan sifat dan hukum Mendel dalam MP4 di psikologi kalian. Ya. Nah, di sini Kapita Selekta materi daring semester 1 itu diantaranya adalah ini, ya, yaitu materi tentang hukum Mendel. Apakah materi ini sudah kalian tonton atau belum? Coba dijawab. Ya, halo. Silakan, apakah sudah kalian tonton apa belum materi ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah paham? Lumayan. Lumayan ya. Utamanya yang diagram Punel itu, ya, diagram Punel. Dari diagram Punel itu nanti itu untuk perhitungan perbandingan fenotip dan genotip. Ya. Jadi ini ya. Baik, ini ya. Ini kita lihat kembali di bagian materi ini. Kita lihat, coba lihat kembali. Nah, ini. Kita lihat ya.
Nah, ini istilah-istilah yang mestinya kalian sudah pahami itu ya, istilah tadi. Itu di dalam tugas itu sudah diberikan Pak Guru itu. Dan sudah banyak yang jawab betul. Nah, ini dimulai dari persilangan monohibrid. Nah, ini kamu perhatikan ya. Genotip untuk warna merah, M-nya besar, M besar. Dan yang putih, M kecil, M kecil. Nah, ini ya. Ini adalah diagram Punnel, contoh diagram Punnel. Jadi itu diamati ya diagramnya itu. Diagram Punnel itu cara membuatnya itu. Silangkan M besar M kecil dengan sesamanya. Itu jadi parental yang kedua. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar M kecil. Masukin ke tabel, dua-duanya M besar M kecil, lalu kita dapatkan keturunan seperti ini. Kalau ada M besar pasti jadi merah karena sifat persilangan dominan. Kalau nggak ada M besar jadi putih. Nah, apa bedanya sih dengan persilangan intermediate? Persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Contoh soalnya, persilangan merah M besar dikawinkan dengan M kecil M kecil. Anaknya perhatikan merah muda. Ada sifat baru merah muda ya. Kita lihat nih persilangannya. M besar kawin sama M kecil, anaknya M besar M kecil, semuanya merah muda. Jadi ada sifat yang baru. Sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja. Kalau genotipnya perbandingannya tetap sama. Kita lihat ya, perhatikan ya. Kalau M besar merah, kalau M besar M kecil. Nah, ini ya perbandingan merah dibanding merah muda banding putih. Kalau tadi kan hanya merah itu adalah masalah fenotip, perbandingan fenotip. Ini merah. Jadi perbandingan fenotipnya itu adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Kalau tadi fenotip merah dibanding putih 3 banding 1. Nah, kalau tadi itu adalah ya monohibrid. Kemudian yang ini itu intermediate namanya. Ya, baik, kita lanjut ini. Nah, kita lanjut. Selain nanti persilangan monohibrid itu artinya satu sifat beda. Yaitu ini merah, kemudian warna ya, merah. Ini ada merah dan putih itu monohibrid contoh satu sifat beda. Nah, yang dua sifat beda itu dalam buku BSE kalian itu dicontohkan kacang ercis. Kacang ercis. Ya, kacangnya panjang, bulat dan ya pendek. Ya. Lonjong dan seterusnya itu. Nah, ini kita akan lihat kembali terkait dengan persilangan monohibrid ini. Ya, kita bisa lihat pada persilangan dihibrid. Ya, dengan cara kita ini keluar dari sini dulu. Ya, kita kita ketik persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid dengan dua sifat beda.
Nah, kita coba lihat ini. Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe di lingkup Jawa Tengah bahkan nasional. Nah, itu perhatikan ya. Hibrid berarti di hibrid itu dia harus memiliki dua sifat beda. Jadi di hibrid itu dua sifat beda. Pada soal ini berarti sifat bedanya adalah bulat kuning dan keriput hijau. Nah, dua sifat beda yang dimaksud di sini adalah satu sifat bulat dan satu sifat kuning. Jadi di sini ada dua sifat beda. Paham ya? Dua sifat beda itu satu. Nah, dari bentuknya, kemudian warna. Bentuk itu satu sifat, warna satu sifat. Makanya dinamai dua sifat beda. Ada bulat, ada keriput, lalu warna kuning, warna hijau. Nah, itu namanya dua sifat beda. Kita lanjut. Bulat kuning ini dia memiliki simbol B besar, B besar, K besar, K besar. Artinya dia dominan. Dan keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Artinya dia resesif. Pertama kali dalam persilangan ini, maka kita tentukan dulu parentalnya, di mana P1 itu adalah B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dari sini akan muncul gamet pertama. Untuk menentukan gamet pertama itu, kita buat seperti ini. Ingat, gamet Kita itu separuh. B dengan K. Ini Jadi separuh daripada induk, sehingga nanti gametnya akan dituliskan nanti di bawahnya itu G1 ya, pada B besar, semuanya K akan besar. sebanyak 4 B besar dan K besar. Di B, K, B, K, B, K, B, K, sehingga totalnya 4. Sedangkan sebelah kiri akan muncul 4 B kecil, K Nah, kecil. itu kamu Dari perhatikan sini itu. kemudian disilangkan. Maka pada F1 akan menghasilkan semuanya sebanyak 16. 4 kali 4 itu 16. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi tinggal ditambahkan di sini. Digabung dengan huruf besarnya di depan. B bukan B besar, K besar, B kecil, K kecil. Tapi B digabung dengan B, K digabung dengan K. Kemudian K. Nah, bagaimana dengan filial B keduanya, turunan keduanya? Di filial pada itu F1 turunan. persilangan ini, Nanti dilihat di akan diagram Punel. warna bulat. Ini sudah ada anak yang mengerjakan diagram Kenapa Punel, bulat? tapi masih banyak Karena yang B belum besar pada adalah tugas. dominan. Jadi ada dominan di sini dan di sini. Sehingga meskipun ada B kecil dan K kecil, tetap dia akan menghasilkan warna bulat dan kuning karena dia dominan. Setelah F1 kita buat P2. P2 di sini berarti persilangan antara B besar B kecil, K besar K kecil dari F1 ini disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, selanjutnya gametnya. Gamet sebelah kiri akan ada B besar K besar. Ini dengan ini akan menghasilkan B besar K kecil.
Kalian cermati, perhatikan lagi bagaimana menuliskan gamet ya pada P2. B kecil, K besar. Kita taruh di sini aja biar enak. K kecil ya. Ini kita hapus. Sedangkan yang sebelah kanan juga sama. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. Dan B kecil, K kecil. Setelah G2 kita buat F2-nya pakai diagram funnel. funnel. Di sini ada 4 gamet yang berbeda. Kita akan membuat kotak 16. Jadi dalam persilangan David kita akan membuat kotak 16. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi di sini menjadi 4 buah. Nah, seperti ini. Yang sini juga kita bagi menjadi 4 buah. Satu lagi di sini. Jadi kita buat kotak sebanyak 16. Kemudian kita isi di bagian ini sama ini. B besar, K besar. Kita ambilkan dari sebelah kiri dulu yang atas. B besar, K kecil. B kecil. Perhatikan cara meletakkannya di dalam kotak funnel atau diagram itu. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Ya, lanjutnya digabung. Yang di dalam ini kita masukkan. Jadi ini sama digabung, ini kita gabung, berarti menjadi B besar, B besar, B besar, B besar, kemudian K besar, K besar. Lanjut. Jadi ini sama ini kita gabung, B besar, B besar, K besar, K kecil. Baik, kita lanjut untuk ini. Nah, tolong ini Aufa. Muhammad Aufa ini. Muhammad Aufa, silakan. Ini isinya apa ini? Kotak ini. B besar, B Ya. kecil, Ya. K besar, K besar. Iya. B besar, B kecil, B K kecil, besar. K besar, K besar. K besar. Ya, lainnya gimana? Lainnya sependapat itu? Nurul? Isinya apa? Jadi teman kamu, mohon Alfa sudah menjawab lah. Sekarang kamu, Nurul. Isinya apa ini? Kotak ini? Lah kok dimatikan? Anissa, Anissa. Ya, Anissa? Ya, gimana? Apa tidur ini? Ya, Anissa. Apa ini isinya, kotak ini? Wah, lah Nurul sama Anissa gimana ini? Tinggal pergi. Saya belum paham, Pak. Gimana? Saya belum paham. Oh, belum paham. Itu tadi teman kamu kan, ini kan kamu perhatikan ini dari 2 ini. Ya, ini perhatikan ini. Maka kotak ini isinya gabungan daripada ini. Ya, gabungan dari ini diletakkan di sana dengan huruf yang sama berjajar ya. Nah, kamu perhatikan ini kotak pertama kemudian kotak kedua ini. Ya, paham kotak pertama mungkin kotak kedua? Ya, kalau sudah maka kotak yang ketiga. Nah, silakan. Tadi Muhammad Ova menjawab kotak ketiga ini isinya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, sekarang Bapak mau nanya Nurul Awaliyah sama Anissa. Bagaimana? Apakah jawaban Aufa tadi sudah betul
Ataukah menurut kamu bukan itu jawabnya? Nurul, gimana? Ya, menurut kamu, jadi jawaban alfa, B besar, B kecil, K besar, K besar. Itu benar apa salah? Nurul? Benar. Oh ya, benar. Bagaimana dengan Anissa? Anissa? Mana Anissa? Ya, Pak. Ya, kotak nomor 3 apa jawabnya? B besar, B kecil, B besar, K besar, K besar. Dia dahulukan hurufnya yang besar. Ulangi. B besar, B kecil, B besar, K besar. Ya, B besar, B kecil, K besar, K besar. Untuk itu tepuk tangan buat Alfa tadi ya. Ya, dan semuanya ya. Itu sudah betul ya. Jadi digabung ya. Huruf yang besar didahulukan, ya, yang sama didahulukan dulu dijajar. Nah, kemudian kotak yang kotak yang keempat ini, siapa yang akan menjawab? Silakan, Alfa atau Nurul atau Anissa. Silakan jawab. Ya, ini bagian ini jangan dibuka dulu ya. Jadi audionya dibuka untuk menjawab itu. Silakan untuk kotak yang keempat ini isinya apa ini? B besar, Ya. B kecil, K besar, K kecil. Iya, bagus ya. Jadi ini, wah ini kok upgrade ini gimana? Upgrade berarti nanti kita rekan kembali ya, diulang kembali. Kalau tadi timernya habis itu kita bisa lanjut kembali Zoom-nya itu. Baik, ini tadi ya, dari keempat ini, maka untuk yang bawah ini, baris yang bawah, di bawahnya, apakah kalian sudah paham untuk mengisinya? Silakan dijawab. Nah, kalau itu sudah paham, mengerti maksudnya bagaimana mengisi kotak-kotak ini, maka itu adalah awal yang baik. Berarti kalian sudah mulai memahami mengenai diagram Ponel. Ya, gimana? Sudah bisa mengisi semuanya kotak ini? Nah, kita lihat lanjut. Baik, sambil nunggu kita lihat lanjut. Ini kita gabung. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini sama ini kita gabung menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang bawah juga sama, kita masukkan, berarti jadinya B besar, K besar, K kecil, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bawah juga sama, kita masukkan sama caranya. B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Salah ya. K besar, K besar. Yang ini B kecil, K besar, K kecil. Yang paling bawah B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, paham ya ini? Berikutnya adalah bagaimana membaca maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, untuk yang pertama, B besar, K besar, B besar. Ini kita baca
bahwa hasilnya, keturunannya F2 ini, ya kotak yang pertama, itu adalah bulat berwarna kuning. Ya, jadi bulat berwarna kuning. Nah, ini kan dominan ini. Bulat kuning. Nah, bagaimana kotak yang kedua? Kotak kedua masih terbaca bulat warna kuning. Meskipun ini ada, ya ini ada K kecil, tetapi ini ada K besar. Sehingga K kecil ini bersifat resesif atau tertutupi. Sehingga ini menjadi B besar, itu bulat dan kuning. Nah, kemudian ini juga masih bulat kuning, ini bulat kuning. Nah, kalau ini juga masih bulat kuning. Nah, ini bulat keriput. Ini bulat kuning, bulat keriput. Bulat kuning, bulat kuning. Nah, untuk B kecil, K besar, K besar, ini berarti keriput kuning. Keriput kuning, bulat kuning, bulat hijau ya, hijau ya. Ya, bulat hijau ini hijau ini. Kemudian ini bulat kuning, ini keriput ya. Ya, keriput kuning, ini keriput hijau. Nah, itu secara fenotip. Ya, secara fenotip. Jadi kalau secara genotip, nanti kan ini ada bisa dibagi itu. Yang B besar, K besar, K besar, di kelompok ini itu ada berapa itu? Itu hanya satu. Ya, hanya satu. Kemudian B besar, K besar, K kecil, ini ada berapa? Dihitung. Dan lainnya pun dihitung genotipnya, sehingga nanti ada perbandingan pada genotipnya, ya. Jadi ini perbandingan pada genotipnya nanti ada ditulis B besar, K besar dibandingkan dengan B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Itu kalau itu yang dibandingkan, maka itu adalah perbandingan genotip. Sedangkan kalau yang dibandingkan adalah bulat kuning, bulat hijau, atau keriput kuning, keriput hijau, itu namanya perbandingan fenotip. Tinggal dihitung ada berapa banyak itu. Nah, ya. Nah, pada perbandingan itu tinggal dihitung. Kita lihat lebih lanjut ini. Baru kita masukkan fenotip. B besar, K besar berarti bulat kuning. Hasilnya, cara di sini bulat kuning itu seperti ini, karena dia yang dominan. Ini menghasilkan bulat kuning. Meskipun ada K kecil, karena ada K besar, maka menghasilkan kuning. Ini juga bulat kuning. Ini bulat kuning juga. Yang bawah, bulat kuning. Ini adalah bulat K kecil. Berarti dia akan menghasilkan bulat keriput. Bulat hijau ya. Hijau. Bulat hijau. Ini bulat kuning. Karena ada K besar, ini bulat hijau. Karena semuanya K kecil. Yang bawah, bulat kuning, karena K besar, ini juga bulat kuning. Ini akan menghasilkan, karena B kecil akan menghasilkan warna keriput kuning. Keriput kuning, karena K besar. Ini akan menghasilkan keriput kuning. Ini akan menghasilkan bulat kuning. Ini bulat K kecil berarti hijau.
ini akan menghasilkan keriput kuning. Karena di sini kecil semua dan sini ada dominan 1 sehingga warnanya, dan yang terakhir akan menghasilkan keriput K kecil berarti hijau. Nah, dari sini nanti bisa kita buat perbandingan. Bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput kuning dibanding keriput hijau. Sekarang kita hitung bulat kuningnya ada berapa. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi jumlah bulat kuningnya ada 9. Kemudian warna bulat hijau. Kita lihat di sini bulat hijau itu di sini 1, 2, bulat hijau. 3. Hanya ada 3. Kita masukkan 9 banding 3. Dan kita lihat keriput kuning. Itu juga ada 1, 3 itu. 2, 3. Ada 3. Dan yang terakhir Satu lagi. hanya 1, tinggal 1 ya. Yang perbandingannya, Adalah perbandingan fenotipnya menjadi keriput 9 banding 3 Dimana banding ada 3 1. dibanding 1. Sehingga perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itulah Jika di perbandingan total semua, totalnya fenotip. harus ada